Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk cintamu ya. Kira-kira apa pesan yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus, Taurus. Pesan semesta untukmu Taurus. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang cintamu? Wow. Di kartu pertama di sini ada Queen of Swords. Di sini kamu terpenjara, menanti aja tanpa ada kepastian. Entah dia mau balik, entah tidak, entah dia berubah atau tidak, bingung. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih produktif aja. Kalau dia kembali nanti suatu saat nanti dengan versi terbarunya, di dalam tanda kutip ya kamu harus menjadi orang baik. Tetapi kalau kamu sudah menjadi orang baik dan dia tidak datang-datang kembali padamu, berarti memang dia jahat. Ya, karena orang yang sevibrasi akan menarik orang yang sama. Ya, yang sesuai sama seperti dirinya, vibrasinya. Makanya saya bilang, kalau kamu mendapatkan orang baik, jadilah orang baik. Kalau kamu sudah menjadi baik dan dia tidak baik, tidak akan disatukan. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok saya sudah baik sama dia tapi dia tuh begitu ya kayak Cak ya, bisa berbuat jahat kepada saya, padahal saya sudah baik, tidak tahu diuntung, ya tidak tahu berterima kasih. Kamu jangan marah. Semesta melindungi kamu, ya, melindungi kamu dari orang-orang jahat. Kenapa? Karena kamu orang baik. Itu nggak akan bersatu. Kenapa? Energinya bertolak, tolak menolak, ya. Tapi kok seolah-olah kamu, saya mau tetap dia Kaica, dia harus kembali pada saya. Itu yang tadi saya bilang, kamu menjadi orang baik. Kalau dia suatu saat nanti kembali padamu dan dia milikmu, pasti akan kembali padamu dengan versi terbaiknya nanti. Kalau kamu menjadi orang baik. Tapi kalau kamu jahat dan dia baik, ya nggak akan sama juga. Tidak mungkin kan kita mau menjadi orang jahat. Ya, di mana-mana kita menjadi orang baik supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Jadi, lakukan yang terbaik untuk dirimu. Kalau memang dia jodohmu, dia akan kembali padamu. Suatu saat nanti dia akan kembali padamu dengan versi terbaiknya. Dia artinya berubah gitu. Tapi nggak usah dinanti-nantikan. Ternyata dia nggak berubah. Kamu menantikan dia dan akhirnya membiarkan orang yang baik mau datang kepada kamu. Harus bisa mengetahui bahwa oh orang ini memang jahat, berarti dia nggak cocok untuk saya. Izinkanlah orang lain datang ke kamu untuk bisa membuatmu bahagia. Ya, jadi fokus pada dirimu. Jangan fokus pada orang lain atau penantian kapan ya saya nikah, kapan ya ada jodoh saya, kapan ya ini ya, kapan ya itu ya. Kok saya cerai lagi, kok saya jomblo lagi. No, itu karena kamu disayang sama semesta. Kalau kamu tahu bahwa dirimu terbaik, sudah berbuat baik, tingkatkan. Kalau kamu tahu bahwa dirimu jahat, rubah. Ya. Karena orang-orang yang akan masuk dalam hidupmu adalah orang-orang yang sesuai vibrasimu. Kalau kamu terkoneksi dengan orang jahat, berarti hatimu juga jahat. Kalau kamu pas berubah, nggak koneksi. Tapi kan dulu
Masa saya menarik orang jahat, Kak Ica? Akan ada beberapa seperti gini. Hati saya nih, apa dibilangnya, eh, mau cari pasangan itu yang ya sederhana gitu, yang apa adanya, uang bisa cari bersama lah gitu. Ya nanti kita kita berjuang bersama, cari uang sama-sama gitu. Jadi kamu mendapatkan orang yang eh, kondisinya cari uang bersama, ya dia dia merasa bahwa oh kamu ada backing, kamu membacking saya, jadi saya kerjanya santai gitu ya, karena kamu ada bantu saya untuk mencari nafkah gitu. Tetapi pada masa masuk dalam hubungan, dia santai dan kamu mau seperti kamu harus kerja keras dong. Saya kan capek juga gitu. Jadi pada saat bersama langsung energinya berubah dan akhirnya dia tidak nyaman. Karena dia harus memikul tanggung jawab yang begitu besar. Dimana waktu kemarin kamu merasa bilang, oke, nanti kita tanggung bersama. Energinya memanggil orang-orang yang mau menanggung bersama. Orang-orang yang fisik lemah gitu ya, bahasanya dalam tanda kutip ya. Karena ditanggung bersama. Pas sudah masuk dalam pernikahan, kamu bingung mana yang ngurus dirimu. Ini kalau seandainya wanita ya. Mana mau urus anak, mana mau kerja, mana mau ini. Pasangan lagi nggak bisa 100% diandalkan. Akhirnya kamu mau menuntut pasanganmu untuk bisa mengayomi semuanya, menghandle semuanya. Dia nggak mampu, akhirnya dia pergi, lepas. Nah itu, jadi harus di awal itu kita harus tahu bahwa apa yang kita mau gitu. Sudah diberikan ya tetap begitu. Kalau seandainya kamu merasa bahwa saya akan tetap berusaha bersamamu gitu. Walaupun mungkin saya dalam tanda kutip menjadi pembantu gitu ya. Kan biasa sekarang orang-orang itu kadang-kadang pasangannya dijadikan pembantu ya. Maaf. Tapi memang kenyataan seperti gitu. Ya dia akan tetap bersamamu. Kenapa? Karena kamu masih membantu dia, menopang dia. Karena energinya dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Tidak bisa bertanggung jawab full. Karena apa? Di awal kamu menarik orang-orang seperti gitu. Coba kalau di awal kamu menarik bahwa saya harus mendapatkan orang kaya, orang hebat, orang ini, orang itu, punya kriteria, tetapi setidaknya dalam tanda kutip yang positif. Bukan kita bicara matre, tetapi realistis. Ya, kamu akan mendapatkan itu. Ya. Karena kamu akan menarik apa yang kamu inginkan. Makanya hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam berucap. Karena itu semua doa. Ya. Kalau bicara penantian di sini, kamu lihat dulu dirimu. Dirimu sudah berbenah belum? Kamu menanti orang yang benar-benar baik atau benar-benar jahat? Kalau kamu orangnya jahat baru kamu orang baik, kamu nanti sampai tua nggak akan balik. Kecuali kalau memang nanti kamu jahat. Tapi kan kalau jahat ketemu jahat, dia akan datang. Tapi apakah akan berbahagia dalam hubungan? Enggak. Makanya saya di sini menyarankan kamu jadi orang baik. Kalau dia tidak kembali berarti memang dia jahat. Kamu akan menerima orang baik. Dimana hatimu harus bisa menerima orang baru. Mau menerima. Bukan menanti tunggu dia kapan ya dia datang, kapan ya dia berubah. Ya, ada yang di sini saya lihat pemalas pasangannya. Terus hanya minta jatah. Jatah nih jatah macam-macam ya, jatah seks, jatah bulanan. Ya, bulanan nih artinya ya minta duit, bayar uang kos, pokoknya matre lah gitu. Ya. Akhirnya ya kamu begitu-begitu aja hidupmu, tidak ada perkembangan. Kamu yang berjuang sendiri. Menanti pun dimana kamu sudah berjuang untuknya, tapi ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain. Three of the Empress ya. The Empress ini semesta mau sampaikan untuk pola pikir kamu tuh jadi orang yang cerdas lah. Pola pikir yang baru. Dimana ini ibarat ibu hamil ya. Kamu harus bisa menguasai dunia dengan pola pikirmu. Harus bisa lebih cerdas. Harus bisa mengontrol emosimu. Ya. Jadi pola pikir kamu yang lama itu dihilangkan. Itu sudah zaman old, ini sekarang zaman now ya, dimana ya kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu, upgrade dirimu ya, perbaiki dirimu. Kamu udah lama meninggalkan dirimu, menelantarkan jiwamu, lebih fokus pada orang lain. Ujung-ujungnya mereka sakit hati, bikin kamu sakit hati, kasihan jiwamu yang akhirnya menangis. Kenapa kamu lebih berfokus pada orang luar, sedangkan di dalam dirimu saja kamu tidak peduli gitu loh. Ya. Jadi lebih sayang pada dirimu dulu sebelum ke orang lain.
Kasihan dirimu terabaikan. Selama kamu menjadi orang baik, kamu menyayangi dirimu, mencintai dirimu, orang yang akan datang itu sesuai vibrasi, di mana dia akan menyayangi dirimu, mencintai dirimu juga. Bukan malah menelantarkan, mengabaikan. Kenapa? Karena sevibrasi. Tapi kalau kamu menelantarkan, mengabaikan dirimu, kamu pergi dengan yang lain, jangan katakan atau jangan kaget kalau suatu saat nanti orang itu akan menelantarkan, mengabaikan dirimu juga. Kenapa? Kamu memperlakukan dirimu seperti itu. Jadi cintai dirimu, sayangi dirimu, supaya orang-orang yang datang kepada kamu tuh adalah betul-betul orang yang menyayangi dan mencintai dirimu. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, lakukanlah supaya ada perubahan dalam hidupmu. Ya. Di sini Eight of Wands, ya, semesta mau sampaikan gak usah terlalu terburu-buru dalam hal apapun, terutama jodoh, apa kata orang harus begini, harus begitu. No, fokus pada dirimu, kebahagiaanmu. Ingat, kalau kamu memancing jodoh harus bahagia dulu. Kamu tidak bisa mendapatkan jodoh itu kalau kamu sedih. Karena apa? Jodoh itu kan happy. Kita kalau mendapatkan pasangan itu pasti happy. Kalau apalagi dalam hubungan kasmaran di awal-awal. Jadi happy lah. Kalau kamu tidak happy, nggak akan bakal dapat. Ya, jangankan jodoh, sahabat pun ogah bermain dengan orang-orang yang murung. Ya. Atau dia mau dekat-dekat berkenalan untuk berteman dengan kamu yang murung. Jadi happy, bahagia. Tunjukkan kualitas dirimu, tunjukkan prestasimu, supaya mereka bangga, mereka tahu kamu berisi. Ya, bukan hanya orang-orang yang nggak apa ya. Ada tuh kan orang-orang yang ya pokoknya intinya tong kosong nyaring bunyinya, tapi tunjukkan kualitas dirimu supaya kamu tuh juga tahu, mereka tahu bahwa kamu itu punya kelebihan. Kamu bisa dibanggakan. Ya. Karena ada orang juga itu ya lihat dari prestasi. Nggak mungkin dia mau mengambil pasangan yang cuman comot-comot aja. Pasti wah ada kelebihan. Selain cantik, selain ganteng, tapi dia punya kelebihan lain. Tunjukkan itu dari prestasimu. Bukan duduk diam di tempat menunggu. Makanya di sini kalian harus banyak berbenah diri, banyak belajar, introspeksi diri, apa yang perlu dibenahi. Ya, talenta-talenta kamu diberdayakan. Kalau kamu suka nyanyi, berdayakan penyanyi. Mungkin nanti di situ kamu bisa mendapatkan jodoh dari bakatmu. Saya suka nge-gym kak, ya sudah ke nge-gym sesuai. Jadi jodoh kita kan kita nggak tahu di mana, tapi carilah sesuai dengan vibrasimu, sesuai dengan hobimu. Mungkin di situ jodohmu. Ya, kalau kamu satu contoh ya, jodoh kamu sukanya makan, wisata kuliner, terus tiba-tiba pasanganmu suka diet, ya nggak cocok, makan hati, kamu kelaparan, dia nggak bisa makan, nggak pilih-pilih malah stres, ya nggak nyaman, betul tidak? Kamu ingin makan gitu enak ya, tapi dia batasi. Terus nanti dalam rumah tangga gimana? Jadi carilah orang-orang yang juga suka kuliner. Jadi kalau kamu suka kuliner, carilah tempat-tempat kuliner yang enak. Mungkin di situ jodohmu. Kita kan tidak tahu jodoh kita di mana. Dan akan jauh lebih baik kalau saya vibrasi. Makanya tadi saya bilang jangan saya suka makan, duduk aja diam di rumah. Berarti kan kamu menolak makan. Menolak, kamu suka, saya suka wisata kuliner tapi saya malas jalan, malas, biar aja di rumah menanti ujung-ujungnya kamu dapat anak rumahan pemalas ya. Yang tadi saya bilang suka diet karena malas gerak. Akhirnya yang pusing apa? Kamu sendiri. Ini contoh gitu. Makanya kalau ada bilang Kak Ica, saya mau pacaran tapi beda agama, ya karena mungkin kamu bukan mencari di tempat ibadah ya. Atau kamu bilang gini, Kak Ica, kok saya pacaran dengan beda agama terus ya? Ya karena kamu mainnya mungkin di tempat lain, bukan main. Kalau kamu fokus bahwa saya mau mencari orang yang seiman, ya rajin-rajinlah kita rumah ibadah. Di situ tempatmu kalau memang kamu suka. Jadi kamu sukanya apa itu di situ, kamu kumpulkan di situ dan pasti dapat manusia-manusia yang model kayak gitu. Siapa tahu itu jodohmu, yang sesuai dengan pilihanmu, yang sesuai dengan vibrasimu, yang sesuai dengan minatmu, supaya nyambung. Ya, jadi seperti gitu. Cari tempatmu yang sesuai dengan kamu. Saya mendapatkan pasangan yang kaya kak,
ya kamu harus jadi mental kaya, kamu jadi harus orang kaya. Karena pasti kamu akan mendapatkan orang kaya dari komunitas. Ini contoh. Kamu punya rekan bisnis ataupun mungkin apa gitu. Kamu akan dipertemukan di situ. Bukan kamu cuma duduk diam di tempat baru mau dapat orang kaya. Ya. Karena orang kaya nggak suka dengan orang pemalas duduk diam di tempat, nggak mungkin. Pasti nanti cepat putus. Ini contoh ya. Jadi harus sesuai. Jadi kita punya keinginan itu kadang-kadang disesuaikan dengan diri kita juga. Ya. Ataukah kamu mendapatkan kamu orang kaya, tidak mungkin kamu mau mendapatkan pasangan pemalas yang hanya duduk diam di tempat, benar kan? Harus pakai logika. Karena saya mendapatkan pasangan yang kaya, ya kamu harus lihat, tunjukkan prestasimu, bukan hanya duduk diam di tempat dapat orang kaya kasih duit. Ya kalau hanya duduk diam di tempat hasilnya instan, nggak akan abadi. Mungkin oke, kamu dapat ya, mungkin karena kamu cantik atau apa, ganteng ya. Tapi mungkin 1-2 tahun udah putus. Syukur-syukur 1-2 tahun. Itu kalau pacaran. Kalau nikah, ya mungkin nggak tahu nanti bagaimana. Ya itu kamu jawab sendiri. Tapi intinya seperti gitu. Kalau kamu mau langgeng, carilah sesuai dengan vibrasimu. Carilah sesuai tempatmu. Ya. Supaya seimbang, ada teman nyambung kalau bicara, nyambung dalam satu pemahaman, satu pemikiran. Kalau kita nggak nyambung, makan hati. Itu yang membuat hidup kita itu kadang-kadang cinta kita itu nggak langgeng atau nggak membuat kita nyaman. Cinta ini dalam tanda kutip ya. Cinta ada beberapa yang hidup bersama tapi nggak cinta. Kenapa? Karena nggak nyambung, bertolak belakang. Ini kan kita bicara cinta, tentang cinta. Ya, bukan hanya cinta saya dan kamu, saling memberi, saling menerima, tetapi cinta dalam artian perlakuan, ucapan, tindakan. Ya. Nah, itu. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Ya. Saya suka nyanyi Kak Ica. Saya mau ya kamu, entah kamu di weddingan, entah kamu sebagai singer segitu ya, di mana, di tempat ulang tahun atau ada acara-acara party atau apa ya, pasti kamu akan mendapatkan sosok yang memang juga suka nyanyi atau pemusik juga atau apa ya, ya pokoknya yang sesuai. Ya, ada beberapa yang nggak suka musik, suaramu nggak bagus ya, jadi kamu akan tekanan mental, kamu suka nyanyi tapi dia larang kamu nyanyi di rumah. Ya, katanya berisik karena dia orangnya mau ketenangan. Berarti kan akhirnya kamu merasa nggak nyaman. Ini contoh. Makanya saya bilang fokuslah pada dirimu, dimana kamu harus bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dulu, yang dimana sesuai dengan dirimu. Bukan kita harus menjadi orang lain untuk bisa mendapatkan dirinya. Tidak, tetapi jadilah diri sendiri. Ya, supaya langgeng. Oh, dia terima saya karena saya memang, karena ya begini, tanpa ada kepura-puraan, inilah saya gitu. Ya. Kan ada orang yang biasa berpikir bahwa kamu harus bisa semuanya, bisa nyanyi, bisa bertani, bisa ini. Manusia kan punya kelemahan, nggak mungkin sempurna. Carilah tempatmu. Nah, di situ ya. Jadi kalau kamu nggak bisa bertani, ya ada sesuatu yang kamu punyai dari dalam dirimu, kelebihanmu itu yang dikembangkan. Dan di situ kamu akan mendapatkan sosok orang-orang yang bisa membuatmu bahagia. Dimana di situ ada cinta. Ya, kalau kamu belum berjodoh ya biarin aja. Pasti akan ada datang pada saat dan waktu yang tepat. Kamu perbaiki dirimu. Ingat, kamu berfokus pada orang-orang yang saat ini mencintaimu, bukan berfokus pada orang-orang yang tidak tahu entah berantah di mana, berharap. Tingkatkan dirimu, kualitas dirimu, untuk menjadi orang yang baik, jadi orang yang hebat, ya. Pasti suatu saat nanti orang itu akan datang. Kenapa? Karena orang-orang yang hebat itu tidak mungkin sembarang orang yang comot-comot. Ya. Jadi orang hebat itu pasti memang agak lambat karena selektif. Ya, kalau kamu comot-comot ya hasilnya juga comot-comot nanti. Tidak abadi. Mungkin di awal aja bagus. Pas sudah kelihatan casing karena comot-comot ternyata nggak bagus. Makanya tadi saya bilang yang instan itu nggak bagus, atau yang tidak sesuai dengan vibrasimu itu nggak bagus. Kenapa? Pasti nggak nyaman kamunya dan akhirnya berpisah, putus cepat gitu.
Ya, jadi carilah orang-orang yang memang membuatmu bahagia dan dia bahagia juga bersamamu. Ya, kalau belum ada Kak Ica untuk pasangan, ya sudah, mungkin adikmu, keluargamu itu kamu bahagiakan. Ya, kamu bahagia, dia bahagia, pas kamu bahagia, kamu akan menarik orang-orang bahagia yang akan datang masuk dalam hidupmu, yang bisa membuatmu bahagia. Itu kuncinya di situ. Di mana hatimu bahagia, kamu akan mendapatkan orang-orang yang akan membahagiakanmu. Di mana hatimu galau, ya siap-siap aja kamu akan disakiti. Akhirnya kamu galau lagi. Ya. Di sini ada Three of Pentacles, ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini triparty, selingkuh, ya. Biarin aja kalau dia selingkuh, berarti Tuhan sudah tahu, kasih tunjukkan kepada kamu bahwa dia tidak baik untukmu. Kenapa kamu harus menangisi mereka? Kenapa harus kecewa? Seharusnya kamu senang. Oh, topeng dia sudah dibuka sama semesta. Tidak perlu saya pakai investigasi lagi, turunkan tim untuk menyelidiki dia. Tuhan yang sudah memberikan jalan, membukakan tabiat dia. Kenapa saya harus sedih? Tunjukkan kualitasmu, bahwa kamu tuh berkualitas tanpa dia. Kamu bisa tanpa dia. Biarin aja dia dengan selingkuhannya. Tapi ingat, kamu harus bisa buktikan bahwa tanpa dia kamu bisa. Tanpa dia kamu mampu. Buat dia menyesal dengan apa? Prestasimu, bukan dengan marah, cacian, makian, membalas lagi kamu selingkuh. No. Berarti kamu sama saja bobroknya dengan dia. Kalau kamu menjadi orang yang berkualitas dari ucapan, tindakan, dan kualitas dirimu, di mana prestasi, ya. Tiba-tiba kamu punya mobil, dia punya apa? Gak ada. Motor juga pasti motor butut. Pasti orang berpikir, wah, berarti memang dia pantas kalau dia berpisah dengan si ini, ya, si Taurus ini pantas kalau dia berpisah dengan itu. Yang itu ngapain kalau dengan Taurus, ya? Nggak ada fungsinya. Jadi orang yang akan menilai, bukan kamu yang harus berkuar-kuar untuk mencari pembelaan pembenaran. Biarlah orang yang menilai nantinya. Ingat, waktu akan membuktikan semuanya. Ya, jangan mau dikatakan ini itu. Kalau memang nggak benar, ya nggak usah digubris. Tapi kalau memang benar, introspeksi diri. Ya, oke, the lovers terakhir, dimana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap dirimu dan orang sekeliling. Kalau dia datang kepadamu, ya berarti dia yang terbaik. Kalau memang hatimu baik. Tetapi kalau dia tidak datang kepadamu, ya berarti dia orang nggak baik. Pasti akan ada orang baik masuk dalam hidupmu. Tetapi fokuslah pada dirimu, dimana terpancar dari dirimu. Kalau hidupmu merasa berulang saat ini, kok saya pacaran dengan si A nggak nyambung, saya pacaran dengan si B cepat putus, pokoknya putus terus, ini nggak nyambung karena putus. Yang ke B putus lagi karena selingkuh, yang C putus lagi karena kere, ya. Ini contoh yang kurang duit atau pemalas, ya. Kenapa hidup saya berulang terus, ya, dengan putus terus? Ya itu karena ada mental block juga, di mana kamu mengabaikan dirimu. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Cintai dirimu, sayangi dirimu, sebelum kamu mencintai dan menyayangi orang lain. Selama kamu mengabaikan dirimu, ya nanti kamu akan mendapatkan orang-orang yang masuk dalam hidupmu, yang mana dia akan mengabaikanmu, yang hanya mempersulit dirimu, membuatmu stres, ya. Jadi apa yang kamu pancarkan untuk dirimu, itu yang akan terpancar kepada orang lain, di mana dia akan menarik sesuai dengan vibrasi yang sama. Kamu menariknya. Jadi kalau kamu sekarang tahu bahwa, oh hidup saya tidak baik-baik saja, berarti hatimu lagi tidak baik-baik saja. Ya. Kok saya dapat pasangan yang model begini? Berarti dulu kamu menariknya model bagaimana? Kok saya dapat pasangan penuh drama? Ya dulu mungkin kamu penuh drama. Karena itu semua terpancar dari hati. Kalau kamu orangnya baik-baik saja, ya, tanpa drama, tidak mungkin kamu akan menarik orang yang penuh drama. Pasti di awal sudah langsung putus. Sudah nggak cocok lah bahasanya gitu, ya mungkin baru 2 hari 3 hari berteman aja nggak nyambung. Pernah kan seperti gitu, kamu merasa bahwa kok saya bersahabat dengan dia tapi kok nggak, karena ya mungkin karena bicara energi. Kalau orang berpura-pura, tapi contoh ya dia baik tapi kok saya nggak nyaman sama dia, ya karena ya itu, kamu tulus, kamu apa adanya, dia berpura-pura walaupun mungkin casingnya kelihatan baik. Jadi ingat, kita bisa menipu casing, ya, tapi hati tidak, energi tidak. Makanya ibaratkan orang bilang gini, kamu bisa menipu manusia, tapi kamu tidak bisa menipu Tuhan. Nah itu sama, kamu bisa menipu dari casing, wah saya ini orang baik, saya agamais, saya ini, saya, tapi hati tidak. Hati itu akan menarik orang-orang yang sevibrasi. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang tidak baik saat ini, ya penuh drama, berarti dirimu tuh penuh drama.
Jadi koreksi dirimu lagi, bukan menyalahkan orang lain. Wah, dia tuh salah, dia tuh ini begini selingkuh. Lihat dia selingkuh karena apa? Mungkin karena penyebabnya dia dari dirimu juga. Kita harus banyak introspeksi diri. Kenapa? Karena yang kita pancarkan itu yang kita dapatkan itu karena pancaran hati-hati kita. Ya, jangan hanya menyalahkan atau mencari pembelaan-pembenaran, tetapi harus kita bisa melihat dari dalam diri kita. Kalau dia pergi dari dirimu, jangan ditangisi. Dia tidak pantas untukmu. Tapi kalau memang seandainya kamu tahu bahwa dia jahat, ya, maaf, kalau kamu tahu bahwa kamu jahat, ya introspeksi diri. Ya, suatu saat nanti kalau dia kembali, ya dengan artinya kalau memang dia milikmu, pasti dia akan kembali dengan versi terbaik dia dan versi terbaikmu. Jadilah kita jangan kalau dibilang menurunkan kualitas kita. Kita harus naikkan, ya. Karena kalau kita menurunkan kualitas kita akan bertemu dengan orang jahat. Tapi kita menaikkan kualitas kita akan bertemu dengan orang baik. Entah dirinya yang tadi saya bilang akan mendapat dengan versi terbarunya, ataukah orang lain yang memang betul-betul menyayangi, mencintaimu. Ingat, bukan kewajiban mereka untuk membahagiakanmu, tapi kewajibanmu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Ataupun dalam tanda kutip, bukan kewajibanmu juga untuk membahagiakan dia, tetapi kewajibanmu untuk membahagiakan dirimu. Ya, selama dirimu baik, pasti kamu akan terpancar juga energinya ke mereka. Mereka bisa merasakan energi kebahagiaan dari dirimu. Jadi fokus pada dirimu dulu. Jangan orang lain. Jangan pernah mengharapkan orang lain, tetapi buatlah dirimu bahagia dari dalam diri. Ya, itu keharusan. Ya, untukmu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.